Hai semua, balik lagi di Tanya Ahu yuk. Hui, mau tanya dong. eh Gini nih, gue tuh punya kesalahan dalam berinvestasi. Lu bisa kasih tahu nggak sih Wah, apa tuh Char? kesalahan-kesalahan investasi pemula tuh biasanya apa aja? Apakah gue salah satunya dari tips lu ya? Thank you, Hui. Thank you Char. Kesalahan-kesalahan investasi pemula itu ada beberapa hal sih. Yang pertama tuh tidak punya atau tidak memiliki rencana keuangan dan tujuan investasi yang benar. Jadi berinvestasi itu tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tetapi juga tujuan utamanya adalah dari berinvestasi adalah memenuhi kebutuhan finansial di masa depan. Oke. Jadi ketika kita tidak memiliki rencana keuangan yang matang dan tujuan investasi yang jelas, kita sebagai investor seringkali juga melakukan salah investasi, akhirnya ya menjadi rugi. Balik lagi ya kayak FOMO gitu, kayak ngikutin tren, ternyata kita nggak pelajarin nih ini bener apa enggak. Apalagi kayak waktu itu tren-tren apa tuh ya yang lagi rame waktu pas era pandemi kan, kayak semuanya nabung, ternyata itu hanya money game. Ya, jadi istilahnya kita menaruh investasi kita di tempat yang salah karena kita mau hasilnya cepat dan instan. Padahal nggak ada tuh ya hasil yang cepet ya, Huy. Betul, semua itu butuh proses. Yang kedua adalah menunda berinvestasi. Jadi banyak orang nih menunda investasi dengan alasan nunggu momen yang tepat deh. Padahal mungkin dalam berjalannya waktu, misalnya kayak investasi saham, dengan berjalannya waktu saham juga cenderung berkualitas, cenderung naik, semakin sulit dijangkau, bukan? Dan ada juga yang kayak aduh maunya belajar terus tapi nggak eksekusi gitu. Iya. Sama halnya sih sama dengan kayak kita membeli emas. Semakin kita tunda, harganya juga akan semakin meningkat di kemudian hari. Kayak sekarang ini nih, harganya udah tinggi banget, udah 1,3-an. Padahal kalau kita beli dulu waktu zaman pandemi itu kayak 800 ribuan ya. Ya, waktu dulu gue sempet beli masih di bawah 1 juta sih, Cat. Iya. Dan Gitu. itu kebayang kan kalau sekarang pasti udah cuan banget tuh. Ya, cuan itu kalau dijual. Iya, kalau kita simpen Kalau ternyata kita makin simpan cuan. ya belum cuan. Iya sih. Cuman kayaknya kalau beli emas tuh kayaknya orang lebih gampang kali ya. Ya, lebih gampang tapi orang juga kan masih taruhnya dengan baik ya. Kan itu secara investasi itu cepet banget. Lu mau jual di toko emas langsung juga langsung cair kan duit lo. Gua ini lagi nyimpannya emas digital, menurut lu gimana? Karena gua orangnya agak-agak insecure nyimpan ini Nyimpan emas sendiri ya. emas beneran gitu. Emas beneran ya. Heeh. Sejauh ini sih gue belum pernah ya taruh emas gue di digital. Jadi selama ini gue selalu sisihkan. Jadi gue suka membagi-bagi apa yang gue punya gitu ya. Gue sisihkan dari uang gue setiap bulan gitu. Contohnya kayak beli emas, gue tabung, let's say gue selalu beli yang 5 atau 10 gram. Oke. Jadi misalnya gue mau beli 5 gram nih, gue nabung dulu. Nabung setiap bulan misalnya gue sisihin 1 juta untuk emas. Nah terus nanti kalau misalnya udah kekumpul kira-kira 5 gram di harga tersebut, berapapun harganya gue beli. Karena buat gue investasi emas itu jangka panjang. Jadi bukan berarti beli hari ini, jualnya tahun depan. Karena untuk mengimbangi inflasi, emas tuh salah satu senjata juga ya? senjata yang bisa kita gunakan sih, Chart, menurut gue. Karena itu yang sudah gue lakukan. Kalau gue belinya kayak ini, misalkan gue ada duit berapa, ya udah gue beli aja digitalnya dulu gitu. Mungkin kalau beli digitalnya dulu, gue belum pernah ada ide kali ya. Mungkin lu bisa share tuh, Chart. Kalau lu beli digitalnya gimana ya? Nanti gue share.
Mungkin kalau ada aplikasi digital yang mau masuk bisa juga kali ya kita bantu jelasin di sini. Boleh banget. Yang ketiga adalah gampang menyerah, Char. Jadi kita ketika melakukan investasi, kita tidak boleh gampang menyerah. Hanya mau mendapatkan untung yang cepat, sehingga kita membuat kita sering kali merasa rugi atau meninggalkan investasi tersebut. Misalkan belum naik atau pas lagi rugi kan ada kalanya lagi surut kayak udah langsung kabur gitu ya, langsung dijual. Iya, padahal ketika kita punya strategi yang benar dan mempelajari, membuat kita tuh mempunyai dasar yang kuat dan gak gampang menyerah di investasi. Yang terakhir, emosional. Jadi investor saat ini tuh seringkali yang namanya melakukan investasi itu dari faktor emosi. Jadi biasanya karena melihat tren pasar yang berkembang tanpa melakukan analisis terlebih dahulu, sehingga hanya ikut-ikutan aja. Akibatnya banyak investor pemula yang mengalami kerugian. Bahkan ada juga tuh yang kayak gitu rela minjem duit buat investasi, aduh kocak. Iya, itu banyak banget ya sekarang. Kemarin tuh teman gue ada share tuh ketika kita mau mempersiapkan uang pensiun, dia siapinnya dari saham. Dia waktu itu dia share, dia beli saham yang blue chip, kemudian dia sisihin aja, misalnya 1 juta atau 1 lot setiap bulan untuk persiapan pensiunnya. Dan mau dia naik, mau dia turun, ya pokoknya dia beli aja terus. Benar juga ya. Wah, gue jadi punya ide nih sekarang. Oke, thank you Huy. Thank you, Char.